yang menjadikan Tuhan kami Tuhan.
tempat ini Tuhan. Pada pagi hari yang indah ini kami boleh bersekutu kembali Tuhan dalam hadirat Tuhan. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan kami. Karya Tuhan yang telah menebus kami dari dunia ini Tuhan, yang semestinya kami harus binasa, yang semestinya kami harus mendapatkan hukuman karena dosa pelanggaran kami. Tapi kalau kami boleh tinggal dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, itu adalah anugerah yang terindah dalam kehidupan kami. Terlebih pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kiranya menyucikan, menguduskan kehidupan kami, melayakkan setiap kami Tuhan yang datang dalam hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap kami Tuhan, berkenan atas ibadah kami ini Tuhan, sehingga mujizat Tuhan nyata di tempat ini, kuasa Tuhan nyata di tempat ini, mujizat-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Sebab kami yang yakin dan percaya kemuliaan-Mu telah Kau sediakan bagi umat Tuhan yang percaya, bagi umat Tuhan yang sungguh-sungguh. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan, tidak ada satu perkara yang sulit bagi Tuhan, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ketika hadirat Tuhan tinggal dalam kehidupan kami, ketika Roh Allah berkemah atas umat Tuhan, ketika firman-Mu dekat dengan kami Tuhan, tiada jalan yang tertutup bagi kami Tuhan, tiada tembok-tembok yang bertahan atas umat Tuhan, tapi semuanya boleh dihancurkan oleh Tuhan, karena Engkau menjadi pembela atas kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesempatan pagi hari yang indah ini kami lebih jauh lagi menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Kiranya sucikan dan kuduskan kami, para imam yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami melayani Engkau Tuhan. Pakai kehidupan kami menjadi saluran berkat, membawa umat-Mu masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terlebih hamba-Mu Tuhan, yang Tuhan akan pakai menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pakai dengan lidah hikmat, kuasa dari tempat maha tinggi, sehingga kami boleh pulang berkemenangan Tuhan. Tidak ada satupun perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika firman Tuhan dibukakan bagi kami, ketika rahasia kebenaran firman itu terbuka bagi kami, maka kami tidak akan takut melalui hari-hari hidup kami Tuhan. Sebab firman-Mu dan Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berkemenangan. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya ibadah kami pada pagi hari yang indah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan duduk kembali saudara yang dikasih Tuhan. Kita bersyukur kesempatan pagi hari yang indah ini, kita bersekutu di tempat ini, kita boleh menikmati hadirat Tuhan, menikmati rahasia yang orang lain tidak dapatkan dalam kehidupan ini, rahasia yang Tuhan sembunyikan bagi dunia, amin. Tapi bagi umat Tuhan disingkapkan, sehingga pemeliharaan Tuhan nyata atas kehidupan kita. Tidak ada persoalan yang sukar bagi Tuhan, amin. Tidak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan, yang sulit ketika kita jauh dari Tuhan, amin. Sebab akal dan pikiran kita tidak sanggup memikirkan langkah-langkah hidup kita, tapi Tuhan senantiasa memikirkan yang terbaik bagi kehidupan kita, amin. Ketika firman Tuhan tinggal dalam kehidupan kita, ketika kita boleh memegang taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan membawa kita sebagai pemberita firman Tuhan, bersaksi bahwasanya Allah itu begitu dahsyat, amin. Bahwasanya itu Allah itu ada dan berkuasa, sehingga kehidupan kita menjadi berkat dimanapun kita boleh ada, amin. Mau menjadi saksi bagi Tuhan, amin. Salam GPA, salam GPA. Kurang serentak, sedikit ya. Ketika dalam kitab Yesua, bangsa Israel akan menghadapi tembok Yeriko, Tuhan minta, Tuhan perintahkan untuk 6 hari bangsa Israel mengelilingi tembok itu dengan menaikkan pujian, amin. Dan hari yang ke-7 mereka bersorak, maka tembok itu akan kalah. Nah,
di sini menunjukkan ketika kita datang kepada Tuhan, hari-hari hidup kita, yang Tuhan mau adalah kita sepenuhnya. Amin. Kalau di situ dikata 6 hari tambah 1 hari, berarti sepenuhnya. Ketika kita sepenuhnya menyembah Tuhan, musuh-musuh kita akan kalah. Amin. Ketika kita sepenuhnya berseru kepada Tuhan, apapun persoalan yang kita hadapi, yang sulit kita bayangkan, semuanya itu akan diruntuhkan Tuhan. Amin. Kita akan naikkan pujian Ku Mau di sana. Ketika gereja Tuhan bangkit, kita mau bersaksi bagi Tuhan.
Tuhan, pujian ini membawa kita dalam sukacita surgawi. Amin. Ketika akhir zaman ini persoalan demi persoalan terjadi, ketika saya mendekat kepada Tuhan, luar biasa sekali. Bosnya Tuhan menyiapkan hal yang ajaib bagi kehidupan kita. Amin. Berkat-berkat yang orang lain tidak lihat, Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita akan terus memuji Tuhan. Silakan duduk, saudara yang kasih Tuhan. Ketika kita bersekutu dengan salib Tuhan, pengorbanan Tuhan, maka kita boleh melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita. Saya sedikit bersaksi ya. Mungkin ada yang bersaksi? Oke. Saya sedikit bersaksi buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika saya lulus SMA, saya mengikuti pendidikan di Jogja, sekolah Alkitab. Dari keluarga saya secara pribadi tidak setuju, karena mereka berpikir pendeta itu orang miskin. Banyak pandangan seperti itu, sering diolok-olok. Tapi saya berpikir, ketika saya tinggal di dalam pengajaran Tuhan, banyak hal yang mungkin orang tua saya tidak tahu, tapi saya menikmati ketika saya mengikuti hari demi hari bersama rekan-rekan. Saya menikmati kasih setia Tuhan. Jikalau kita bersekutu dengan salib Tuhan, kalau saya pikir kembali ke berapa tahun ya, saya tinggal di gubuk-gubuk seperti itu, makannya tahu tempe. Tapi saya merasakan benar juga, luar biasa. Tuhan mendidik saya demikian, bahwasanya memang keselamatan kita itu tidak boleh dibayar dengan hanya kenikmatan daging. Amin. Makan tahu tempe, sebatas itukah iman kita? Amin. Sebatas kesukaran apapun itu tidak bisa membandingi kasih setia Tuhan. Jadi jikalau ada generasi muda di tempat ini yang rindu dipakai Tuhan menjadi seorang leader di dalam sebuah kegerakan, jangan menikmati kenyamanan di tengah-tengah keluarga saudara. Kalau keluarga saudara membuat saudara nyaman, tinggalkan. Amin. Kalau kekayaan membuat saudara nyaman, tinggalkan. Sebab itu menjauhkan kita akan pengenalan Tuhan. Sebab belum tentu justru kekayaan itu bisa menguasai kita. Amin. Justru kekayaan itu bisa menghambat kita melayani Tuhan. Saya banyak mengerti, luar biasa Tuhan. Ketika saya melayani Tuhan, kalau saya pikir-pikir dulu, tidur di tenda-tenda, mengangkat tiang buah naga dengan sukacita, saudara. Mengangkat tiang buah naga yang timbangannya berapa mas itu? 60-65. Itu saya pikul karena sukacitanya melayani Tuhan bagi saya, generasi muda pada waktu itu. Ketika saya melihat umat Tuhan memuji Tuhan, mereka menyembah Tuhan, apapun yang saya kerjakan, mau kita ngecor sampai jam 2:30 pagi, itu tidak ada bandingannya. Ketika umat Tuhan memuji Tuhan, terbayar sudah semua jerih lelah saya. Dibanding orang tua saya nggak bisa mungkin sambat ya, nggak boleh saya. Kalau saya sambat kepada orang tua, Pak di sini, ya pulang oh. Silahkan pulang, katanya. Saya siapkan ongkosnya. Seperti itu. Tapi saya nggak boleh berkeluh kesah ke siapapun, tidak bisa hanya kepada Tuhan. Saya melayani, justru saya melihat mujizat Tuhan. Ketika yang lain masih tidur, saya harus apa yang bisa saya kerjakan. Ketika yang lain masih istirahat, apa yang bisa saya kerjakan. Saya melihat seorang hamba Tuhan itu, dia bergumul untuk banyak jiwa-jiwa. Dia menangis untuk banyak jiwa-jiwa, memberi mengerti tentang rahasia kebenaran firman Tuhan bagi umat Tuhan pada akhir zaman. Jadi saya berpikir, apa yang bisa saya ambil sedikit dari penderitaan beliau. Jadi kalau pagi, apa yang bisa saya kerjakan, pada waktu saya kerjakan. Jadi sampai saya melihat akhir hidup beliau begitu
mengasihi Tuhan, berkorban bagi banyak jiwa-jiwa. Tapi saya juga merasakan luar biasa Tuhan, ketika Tuhan mendidik kita, membuat saya begitu harus menyangkali diri, menjadi generasi yang harus menyangkali diri. Di satu titik saudara dikasih Tuhan, bencana alam terjadi di mana-mana. Saya masih bersyukur diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Banyak jiwa-jiwa di luar sana tidak diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan, tapi saya boleh melayani Tuhan. Ketika saya sampai di Mojokerto, saya diberikan kesempatan untuk bekerja di luar. Dari penderitaan yang saya rasakan ikut gembala saya di dalam, tapi sukacita surgawi tinggal dalam kehidupanku. Tidak pernah berat. Jadi selalu bersukacita. Ketika saya bekerja di luar, luar biasa sekali. Didikan itu begitu ajaib. Amin. Didikan itu membawa saya tidak seberapa ternyata pekerjaan yang di luar dibanding pekerjaan di dalam melayani Tuhan. Amin. Tidak seberapa. Saya bekerja di luar, mereka sudah kesusahan, saya bersyukur orang tua saya menopang saya. Saya sangat bersyukur mertua saya menopang saya di dalam pekerjaan. Semua kita sehati, semua kita saling mendukung, sampai saya pernah menjadi seorang yang terbaik di nasional. Itu karena orang tua saya mendukung, istri saya mendukung, semuanya mendukung. Jadi luar biasa sekali. Ketika kita benar-benar mengandalkan Tuhan, jangankan persoalan, amin, maut pun dipatahkan, amin. Ketika Tuhan Yesus taat di atas kayu salib, menderita, memikul salib, maut pun dipatahkan. Luar biasa, amin. Sangat luar biasa rahasia yang Tuhan sembunyikan. Jikalau dulu saya membantu gembala saya ketika belanja, contohnya, saya rindu menikmati bagaimana dulu beliau melayani Tuhan. Ketika dulu belanja ke supermarket, membelikan banyak orang. Sekarang saya belajar. Ketika setelah terima gajian dengan istri, ambil troli yang besar, belanja, mempribadikan proses salib, semuanya harus terbagikan. Amin. Sampai saya rindu, Tuhan berkati aku dengan pelayanan, Tuhan berkati pelayananku, sehingga kelak saya memberitakan firman Tuhan. Saya mau bersaksi bahwasanya generasi muda yang tinggal taat dalam kehendak Tuhan itu lebih hebat dibanding orang yang mengejar kekayaan demi kekayaan, mengejar semuanya tapi meninggalkan Tuhan. Saya rindu Tuhan memberkati. Jikalau sekarang Tuhan memberkati masih sedikit demi sedikit, saya percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika di dalam kehidupanku, saya juga melihat sekarang betapa Tuhan memberkati kehidupanku, memelihara kehidupanku. Kalau dulu saya mengandalkan pikiran, saya pasti akan gagal. Amin. Saya yakin dan percaya saudara yang ada di tempat ini menghadapi persoalan demi persoalan yang akan kita hadapi di tahun 2022. Amin. Di tahun 2022 saya seorang lapangan ya. Saya tinggal di lapangan. Saya tahu betul persoalan yang terjadi di kehidupan ini. Saya seorang survei. Jadi ketika melihat orang, saya tahu sebelum dia berbicara 1-2 kata, dia berbicara dia layak atau tidak, saya tahu. Jadi saya juga melihat di tahun 2022 tantangan akan semakin berat. Amin. Tetapi firman Tuhan akan dibukakan bagi kehidupan kita. Amin. Harus ada pembantunya. Kita tidak boleh membiarkan, kalau saya katakan membiarkan kalau otak kita ini diisi hal-hal yang tidak Tuhan berkenan. Ketika kita mengisi itu akan menjadi arena iblis bermain. Amin. Iblisnya tidak ada, ya kan? Iblisnya tidak ada, tapi kita gusar menghadapi kehidupan, mengalami kesukaran. Kita bingung menghadapi kehidupan itu gimana. Ketika kita memberi ruang selain firman Tuhan dan roh Tuhan, itu ketika kita mengikut Tuhan, kita tidak bisa mengerjakan apa-apa.
mungkin tinggal di pastori, mungkin seperti, tapi tidak bisa mengerjakan sesuatu apapun. Karena apa? Masih arenanya permainan iblis, masih disediakan untuk arena di mana kita dipermainkan. Kita tidak bisa, kalau generasi muda di tempat ini menjadi generasi muda laskar-laskar yang perkasa. Amin. Tidak takut akan kesukaran. Jangan takut tentang kesukaran. Tinggal dengan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan biarkan, kalau saya mengikut Tuhan nanti saya sengsara. Kalau saya ikut Tuhan saya pamit dulu. Jangan seperti itu. Karena mengikut Tuhan itu adalah keputusan kita. Jadi tahun 2022 penuh dengan tantangan, tapi firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60, bangkitlah. Amin. Bangkitlah. Supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Generasi muda di tempat ini harus bangkit. Gak usah takut. Ketika waktunya melayani Tuhan, layani Tuhan. Kalau tidak ada jadwal melayani Tuhan, cari. Amin. Cari untuk bisa melayani Tuhan. Amin. Saya juga dulu melakukan hal yang seperti itu. Jadi Tuhan pasti akan memberkati kita. Hari-hari hidup saya sungguh-sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Terima kasih. Saya tidak siap-siap untuk bersaksi, tapi saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan begitu luar biasanya atas kehidupanku. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan ingin bersaksi di tempat ini, menyaksikan kebaikan Tuhan. Jikalau tidak ada, kita akan menaikkan pujian oleh darah anak domba. Kuasanya di
Tiba saatnya kita akan mendengarkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan sama-sama kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang begitu mengasihi kehidupan kami. Jika kami boleh menikmati salib Tuhan, menjadi kerajaan surga yang turun atas kehidupan kami, itu adalah kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terhati satu rasakan hasilnya percikan kasih-Mu, relung hati menembus jantung ini. Luar tertahan tetes air mata.
mengerjakan setiap hati kami, mengerjakan setiap hidup kami. Kuasa-Mu nyata di tengah-tengah. Percaya saat ini Engkau bekerja di tengah-tengah setiap pribadi kami. Engkau mengerjakan setiap pribadi kami. Engkau mengerjakan setiap hidup kami. Seluruh hidup kami dikerjakan oleh kekuatan dari tempat Maha Tinggi. Kami percaya otoritas Tuhan menguasai hidup ini, menguasai ruangan ini. Dan kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas setiap pribadi umat Tuhan yang percaya, yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Kebenaran firman-Mu membangun hidup kami. Kuat kuasa pengurapan Roh-Mu menyempurnakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman. Amin. Silakan saudara duduk.